Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sharing kali ini sebenarnya lebih kepada pengalamannya. Mengapa sih saya percaya kepada Buddha? Seperti kita ketahui, ajaran Sang Buddha itu sudah kita kenal 2600 tahun lalu, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya agama Buddha itu adalah agama yang sudah lama, kaku, kolot, dan sebagainya. Tapi apa yang menjadi motivasi diri sehingga saya itu memilih menjadi seorang penganut agama Buddha? Ya, pada kesempatan ini saya akan coba sharing sedikit, ya, bahwasannya ajaran Buddha itu adalah suatu ajaran yang cukup universal. Artinya apa? Artinya bahwasannya siapapun bisa, siapapun boleh mempelajari, ya, serta bisa mengambil manfaat dari ajaran Buddha itu sendiri, ya. Apakah dia itu seorang Buddhis atau dia bukan seorang Buddhis sekalipun, ya, mereka bisa sangat mudah memahami ajaran Sang Buddha. Mengapa demikian? Karena ajaran Buddha itu adalah ajaran mengenai jalan menuju kebahagiaan atau jalan menuju kedamaian, ya. Ajaran Buddha itu mengajarkan bagaimana seseorang itu harus bisa melihat ke dalam dirinya, harus bisa melihat ke dalam pikirannya, ya. Jadi semua itu harus mereka lakukan, semua itu harus mereka rasakan terlebih dahulu sampai ke dalam perasaan mereka sendiri dengan penuh kesadaran, ya. Jadi ketika di dalam diri seseorang itu masih terdapat yang namanya kebencian, masih terdapat emosi-emosi negatif, masih terdapat keserakahan, kemarahan, dan lain sebagainya yang negatif. Nah, di saat itulah saat yang sangat tepat, ya, untuk ajaran Buddha itu mengambil peran penting, ya. Jadi ajaran Buddha itu mengajarkan bagaimana caranya, ya, kita itu bisa berdamai. Damai dengan apa? Kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa berdamai dengan pikiran kita sendiri, kita bisa berdamai dengan perasaan kita sendiri. Sehingga, ya, ini juga akhirnya mampu, ya, ini juga mampu membuat orang tersebut itu menjadi seorang yang humble, ya, yang sangat rendah hati. Ya, ajaran Buddha itu bukan suatu agama yang mewajibkan seseorang harus percaya. Mengapa saya katakan percaya? Ya, tidak ada Sang Buddha pernah mengatakan kalau kamu ikut dengan ajaran saya maka kamu akan masuk surga. Tetapi Sang Buddha itu lebih menekankan kepada yang namanya proses pembuktian. Ya, di sini juga dibutuhkan proses pembuktian. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya kita beragama Buddha, itu sudah adalah hasil dari proses kita mencari. Kita sudah membuktikan sendiri, ya, sehingga kita sudah bisa mendapatkan kebijaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya model percaya, kalau kamu ikut jalanku kamu masuk surga. Ya, Buddha juga tidak menjanjikan hal-hal yang indah. Buddha juga tidak pernah mengatakan kamu itu harus percaya. Kalau kamu percaya kamu akan masuk surga. Ya. Atau kalau di dalam agama Buddha itu nibbana. Ya. Juga beliau tidak pernah mengatakan, ya udah, kalau kamu tidak percaya, maka kamu akan masuk neraka. Tidak, Sang Buddha tidak pernah mengatakan demikian. Nah, kalau demikian, ya, Buddha itu tidak pernah mengatakan hal-hal demikian. Jadi, selain itu juga Buddha itu tidak memberikan cerita-cerita yang menyedihkan, cerita-cerita yang menakutkan ataupun menyenangkan. Bahkan untuk seseorang
mencapai kesucian, seseorang itu harus mengandalkan dirinya sendiri, tidak bisa mengandalkan Buddha. Ya, jadi mengapa saya masih mau atau percaya kepada Buddha? Karena di dalam ajaran Sang Buddha, ya, saya menjadi paham. Setelah belajar, maka saya menjadi lebih paham. Paham tentang apa? Mengapa hari ini saya bisa menderita? Mengapa di dunia ini ada orang yang terlahir sempurna, sedangkan di belahan dunia yang lain ada yang cacat? Mengapa hari ini ada orang yang memiliki kecantikan yang luar biasa, sedangkan di sampingnya ada orang yang buruk rupa? Mengapa harus ada orang miskin dan kaya di kehidupan kita saat ini? Mengapa ada orang yang sakit? Mengapa ada orang yang sehat? Mengapa ada orang yang miskin, kaya, pendek usia, dan sebagainya? Semua penderitaan, bahkan baik itu yang masih kita akan alami di dunia ini, atau suatu hari nanti apabila kita terlahir ke alam-alam yang menderita. Dari sinilah, dari ajaran Buddha lah saya dapat memahaminya. Saya dapat memahami, saya dapat mengerti arti dari hukum karma, arti dari 4 kesunyataan mulia, sehingga ini membuat saya bertambah bijaksana. Saya tidak menyalahkan siapapun yang mengakibatkan penderitaan dalam kehidupan saya saat ini. Karena Buddha lah saya diajarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Ya. Jika suatu hari nanti apabila saya sudah berhasil melewati semua penderitaan, maka akan nyata bagi diri saya surga. Bahkan sampai berjuta-juta tahun lamanya saya hidup di alam surga. Tiada kehidupan yang ada hanyalah penderitaan dan kematian. Apa yang kita tanam hari ini, itu jugalah yang akan kita tuai suatu hari nanti, yang kita kenal dengan hukum karma. Itulah maka mengapa saya percaya kepada Buddha. Inilah ajaran dari Buddha yang sudah Buddha ajarkan 2600 tahun yang lalu. Bagi siapa yang bisa memahaminya, maka kebahagiaan, kedamaian akan selalu menyertainya hingga mencapai suatu keadaan, ya, tanpa kelahiran lagi, tanpa kematian lagi, yang kita kenal dengan namanya Nibbana. Demikian sedikit sharing, berbagi pengalaman mengapa saya percaya Buddha. Akhir kata, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sangha Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.